Hai, selamat datang di channel YouTubeku. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Yuk, dengerin aku bercerita. Yuni namaku. Setelah menikah, aku diajak untuk mengontrak rumah petakan bersama suamiku. Karena suamiku malu bila harus satu rumah dengan mertua. Aku pun juga enggan bila satu rumah dengan bapak ibunya Mas Indra. Indra adalah nama suamiku. Profesinya sebagai supir bus lintas provinsi. Dia jarang di rumah. Dalam seminggu hanya sehari dia di rumah, yaitu hari Kamis. Bercerita tentang kontrakanku, total petakan ini ada 6 rumah. Kebetulan yang kosong di nomor 6, di paling ujung. Inilah yang kutempati sekarang. Di belakang rumah ada halaman lebar dan sebuah sumur. Halaman itu biasanya dipakai sebagai tempat jemuran baju bersama tetangga petakan yang lain. Sumurnya terletak di dekat pintu belakang rumah kontrakanku. Petakanku ada 3 ruangan. Depan ada ruang tamu kecil, masuk ke dalam ada kamar tidur, masuk lagi ke belakang ada kamar mandi dan dapur kecil. Walaupun kamar mandi sudah dialiri air melalui mesin pompa air, tapi para ibu-ibu di sini lebih senang mencuci bersama di sumur menggunakan timba. Selain karena airnya banyak, tempatnya juga lebih luas, dan yang paling penting, kita bisa bergibah. Maklum ibu-ibu rumahan, hiburannya ya cuma begini. Petakanku kuisi mencicil sedikit demi sedikit. Bila Mas Indra gajian, kebelilah kasur. Gajian lagi, kebelilah lemari, kulkas, dan perkakas lainnya. Walau sederhana, tapi hatiku senang dan tenang. Gak bisa kubayangkan bila harus kumpul bersama mertua dan ipar. Sebulan, 2 bulan, bulan-bulan pertama aku nyaman saja. Tapi semakin lama, rasanya amat bosan. Ingin ku bekerja seperti sebelum menikah. Tapi suamiku melarang. Dia beralasan ingin segera punya anak. Makanya aku tidak boleh capek-capek. Sebagai istri yang patuh, aku harus menuruti kehendak suami. Malam ini seperti hari-hari sebelumnya. Setelah bersih-bersih kontrakan, aku rebahan tiduran sembari scroll-scroll HP-ku. Tiba-tiba aku tertidur. Aku terbangun karena suamiku video call. Aku pun gembira menyambut telepon itu. Kita ngobrol seperti biasa tentang apa saja yang dilalui hari ini. Tiba-tiba suamiku berkata, "Sudah jam segini kok masih banyak anak kecil main ya?" Aku bingung. "Hah? Anak kecil main? Maksudnya apa, Mas?" Tanyaku kemudian. "Itu ada suara anak-anak berisik cekikikan di depan rumah." "Di depan rumah masih banyak anak main ya?" Aku pun penasaran. Ku intip depan rumahku dari balik jendela. Tampak sepi teras rumahku. Maklum sekarang sudah jam 11 malam. Jalanan pun juga sepi. "Ah, jangan nakutin aku ya kamu, Mas." Sambil kesal ku marahi dia. "Jangan ngambek dong. Tapi tadi Mas beneran dengar suara anak-anak." "Mungkin suara di sini, maaf ya." Suara Mas Indra merayuku dari dalam telepon. Aku yang masih kesal dengannya menjawab, "Gak tahu ah, udah dulu ya, aku mau tidur." Lalu ku matikan teleponnya. Setelah teleponku tutup, kenapa aku jadi kepikiran apa yang dikatakan suamiku ya? Aku jadi merinding. Sesaat kemudian, aku benar-benar mendengar suara anak kecil cekikikan. Kira-kira
ada lebih dari satu anak karena suara tawanya bersaut-sautan. Ditambah lagi ada suara kecipak-kecipuk. Ini pasti Dimas sama Angga, anak Mbak Ina dan Mbak Ratri nih. Mereka adalah tetangga kontrakanku. Dalam hatiku berkata, kenapa mereka malam-malam main di sumur? Kan bahaya. Cepat-cepat ku buka pintu belakang untuk kuperingatkan. Tapi begitu pintu dibuka, yang kulihat bukan Dimas dan Angga, melainkan ada 3 anak dengan wajah pucat, matanya gelap. Mereka hanya mengenakan celana dalam. Satu anak bermain-main di ember besar yang biasa digunakan untuk mencuci ibu-ibu. 2 anak lagi saling kejar-kejaran. Aku amat kaget. Tapi 3 anak itu juga sama kagetnya denganku. Begitu pintuku buka, ketiga anak itu menatapku secara bersamaan. Lalu mereka menghilang. Cepat-cepat ku tutup pintu dan kemudian aku kunci. Aku lari ke atas kasur. Ku tutup seluruh tubuhku dengan selimut. Kemudian aku membaca doa sebisaku sambil menangis ketakutan. Aku tak dapat tidur hingga pagi hari. Begitu ku dengar suara azan dari toa masjid, ku cari HP-ku. Sambil tanganku bergetar ketakutan, langsung ku telepon suamiku. Untungnya dia langsung menjawab, karena biasanya bila dia sedang menyupir, pasti teleponku diabaikan. Halo, katanya lewat telepon. Begitu mendengar suaranya, hatiku serasa lega. Aku lalu menangis sejadi-jadinya. Kuceritakan kejadian semalam. Lalu ku dengar pintu rumahku diketuk. Mbak Yun, ada apa? Suara Mbak Ina, tetangga samping rumahku, tampak khawatir karena dia mendengar suara tangisku dan dia tahu aku sendirian yang tinggal di sini. Suamiku belum pulang. Ku buka pintu depan. Ternyata di sana sudah ada ibu-ibu tetangga. Kemudian ku suruh masuk mereka. Setelah kami duduk di ruang tamu, ku ceritakan kejadian semalam pada mereka. Tanpa ku sadar, ternyata tangisku saat menelpon suamiku amat keras. Jadi para tetanggaku pada mendengarnya, dan subuh-subuh mereka sudah pada ngumpul di rumahku. Setelah melihat aku tenang, mereka berpamitan satu persatu. Tinggallah Bu Dewi yang sengaja menunggu sepi. Mbak Yun, katanya membuka obrolan. Iya Bu, ada apa? Jawabku. Usianya hampir seusia ibuku. Dia yang paling sepuh dan paling lama tinggal di kontrakan ini. Aku mau ngomong, tapi Mbak jangan kaget ya, lanjutnya. Aku mengangguk sambil kuperhatikan dia. Aku penasaran dia mau ngomong apa. Sebenarnya kontrakan ini dulunya adalah bekas kebun pisang yang cukup luas. Semakin lama semakin padat juga penduduk. Lalu kebun ini dibeli Haji Thohir untuk dibangun menjadi kontrakan petakan. Selama proses bangun, banyak banget kejadian di luar nalar. Dulu saat tempat ini masih menjadi kebun, orang bilang tempat ini adalah tempat pembuangan orok yang tidak diharapkan orang tuanya. Pernah ada kejadian bayi yang dibuang di sini
Karena lebatnya pohon pisang dan jarang orang berlalu lalang, akhirnya bayi itu terlambat ditemukan. Dan bayi itu tidak tertolong. Bahkan kejadian itu lebih dari 1 kali terjadi. Makanya Mbak Yun kalau malam dengar suara anak-anak, diemin aja, pura-pura aja tidak dengar. Dan jangan pernah keluar rumah kalau sudah malam. Apalagi suami Mbak Yun kerjanya luar kota. Mulai sekarang Mbak Yun harus beranikan diri aja. Kalau ada apa-apa telepon saya, nanti saya temenin. Aku tak bisa berkata-kata. Aku cuma bengong. Yaudah ya Mbak Yun, saya pamit dulu, mau ke pasar. Bu Dewi pun pulang. Entah dia mau bikin aku kuat atau malah mau menakutiku. Tapi yang kurasakan, aku malah semakin takut. Sekitar jam 10 pagi, pintu rumahku diketuk. Aku melongok dari kamar. Karena pintu depan tidak kututup, aku bisa melihat ibuku dan adikku datang ke kontrakanku. Aku lalu berlari memeluknya sambil menangis. Serasa anak umur 5 tahun. Tapi memang, walau kita sudah dewasa dan menjadi ibu-ibu, tempat teraman adalah ibu kita. Ternyata ibuku datang karena diberitahu oleh suamiku lewat telepon. Kamu sih ngeyel, kata ibuku, selepas mendengarkan ceritaku. Ibu sudah bilang, tinggal di rumah ibu aja dulu. Lagian suamimu pulangnya seminggu sekali. Tanpa basa-basi, aku yang penakut ini langsung mengangguk. Setelah mengemasi beberapa baju, kukunci rumahku. Aku pun berpamitan dengan para tetangga kontrakanku. Ketika suamiku pulang, kami lalu mengambil barang-barang kami yang masih tertinggal di kontrakan. Sekalian pamit kepada pemilik kontrakan dan minta maaf bila ada salah selama kami mengontrak di sana. Untungnya kontrakan itu dibayar dengan sistem bulanan, jadi kami bisa langsung pindah. Setahun berlalu. Akhirnya uang suamiku yang awalnya dipakai untuk mengontrak bisa kami tabung untuk DP KPR rumah. Tidak lupa, aku mencari tahu asal-usul rumah yang mau kami tempati. Dan aku mencari rumah yang sudah padat penduduknya. Sekarang kami sudah menempati rumah baru. Tapi aku tidak sendiri. Karena aku sudah mempunyai adik kecil alias anak. Jadi aku tidak khawatir lagi bila suamiku luar kota. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Buat kalian yang punya pengalaman yang sama, tulis cerita kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kalian, supaya aku lebih semangat buat membacakan cerita yang lain. Bye-bye.